wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video yang hari ini akan fokus pada penjelasan analisis deskriptif. Seperti yang kita ketahui bahwa statistik yang akan kita pelajari selama satu semester ini akan terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan yang kedua adalah analisis statistik inferensial. Kedua-duanya menjadi sangat penting karena dengan melalui analisis deskriptif, kita mulai belajar tentang bagaimana cara menyajikan data. Lalu, untuk melakukan analisis lanjutan mengenai pengaruh regresi, korelasi, analisis faktor, dan seterusnya, kita akan membutuhkan statistik inferensial. Baik, untuk memulai pertemuan pada hari ini, saya minta kawan-kawan untuk membuka file yang tentunya saya sudah share ya. File ini berjudul tabulasi skor latihan mata kuliah statistik 2020. Kalau teman-teman perhatikan, saya sudah sediakan adanya 6 variabel, 3 variabel bebas, dan 3 variabel terikat atau variabel dependent. Saya kodekan saja untuk memudahkan kita. Variabel independennya itu adalah X1, X2, dan X3, dan variabel dependennya adalah Y1, Y2, dan Y3. Data ini akan kita gunakan selama satu semester, sehingga saya harapkan untuk disimpan baik-baik dan tidak melakukan perubahan apapun pada data yang telah saya berikan, sehingga nanti tidak akan ada perbedaan hasil pada saat kita sudah melakukan analisis statistik deskriptif maupun inferensial. Selanjutnya, saya meminta pada teman-teman untuk juga sudah menginstal aplikasi dari statistik. Nah, statistik ini sebenarnya banyak versi, tetapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya meminta untuk diinstalkan statistik yang jenisnya adalah program 25.0. Kalau misalnya di bawahnya juga tidak mengapa, tapi diharapkan untuk tidak berada di bawah program 20. Jadi kalau 19, 18, 17 atau di bawahnya itu saya tidak sarankan. Walaupun perbedaannya tidak banyak, tapi saya takutnya nanti pada saat sudah dijelaskan ada perbedaan-perbedaan kecil yang mungkin jadi masalah pada analisis berikutnya. Baik, ketika kita membuka membuka SPSS, teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Lalu untuk mendapatkan data, teman-teman tinggal klik file, lalu new, lalu diklik data. Baik, ini adalah tampilan dari bagian input data. Jadi bagian input data ini merupakan bagian yang sangat penting karena tanpa ini teman-teman tidak bisa melakukan analisis apapun. Jadi data tadi yang saya sudah jelaskan, yang X1, X2, dan seterusnya, itu akan kita gunakan analisisnya dengan melalui input data ini. Istilahnya ini adalah bagian dari memasukkan data mentah ya, akan kita analisis lebih lanjut. Di bagian ini ada dua bagian, data view dan variable view. Yang teman-teman lihat saat ini adalah variable view. Dan sedangkan yang tempat kita akan menyimpan data yang sebenarnya ada di data view. Silahkan diklik, lalu tampilannya seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan 3 bagian penting di dalam analisis. Nah, sebelum saya mulai, saya minta teman-teman untuk membuka tadi file tabulasi skornya. Lalu teman-teman klik saja data, saya akan menggunakan data X1. Gitu ya. Saya akan menggunakan data X1, teman-teman juga akan menggunakan data X1, sehingga nanti hasilnya adalah sama seperti yang saya miliki saat ini. Baik. Setelah itu, untuk melakukan uji analisis deskriptif, untuk mengetahui berapa sih data yang kita miliki, maka teman-teman akan menggunakan data total, data yang berada di bagian ujung. Data ini terdiri dari 21 item, jadi yang bagian ini adalah 21 pernyataan item yang sudah diisi oleh subjek. Sedangkan yang R1 sampai seterusnya ini adalah jumlah subjek yang diambil data. Sehingga kalau dilihat dari sini mereka terdiri dari 183 subjek. Baik. Selanjutnya adalah saya minta untuk di-copy ya dari atas sampai ke bawah. Sehingga nanti bisa dilihat di sini ada 183 data yang saya akan copy. Caranya gimana? Caranya seperti biasa, Ctrl C saja. Begini. Lalu langsung bisa dimasukkan ke data input. Diklik di bagian atas ya, di tab nomor 1, lalu di Ctrl V. Ini hasilnya. Nah, hasil ini nanti akan kita lakukan analisis lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita melakukan input lagi dengan data kedua. Data keduanya adalah data gender. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini adalah data gender. Data gender ini adalah data di mana
menunjukkan jenis kelamin mereka ada di perempuan atau di laki-laki. Dengan cara yang sama, saya minta untuk di copy, Ctrl C, lalu kembali ke bagian tadi, sampingnya ya, di tab nomor 1, lalu di Ctrl V. Ini kita sudah melihat ada dua data, variabel 1 dan variabel 2. Tentunya menjadi satu hal yang kurang pas ya kalau kita menggunakan variabel 1, variabel 2, karena nanti kita akan bingung. Sehingga untuk menamai variabelnya, kita pindah ke variabel view, diklik, lalu di sini kita ganti. Caranya tinggal diklik, kita blok, lalu kita ganti. Misalnya X1, begitu, lalu di enter. Ini juga nanti diklik, kita ganti dengan gender. Kalau ada pertanyaan, Bu, ini tipenya kenapa berbeda gitu ya? Tipe ini otomatis akan mendetek dari apa yang kita input di bagian data view. Karena kalau kita lihat X1 ini kan tersebar ya, berupa angka, sehingga nanti datanya memiliki jenis numerik atau angka. Sedangkan karena gender itu isinya adalah P dan L atau L, maka tipenya adalah string. String itu adalah seperti data perbedaan. Jadi laki-laki atau perempuan. Jadi ini dibiarkan saja karena ini adalah data yang memang otomatis akan di-create oleh SPSS. Oke, data ini sudah bisa kita analisis untuk analisis deskriptif sehingga pastikan bahwa datanya terdiri dari 183 subjek ya. Tolong dicek di sini 183. Jadi kalau ada data ternyata 182 atau 184 gitu ya, itu harus diulang lagi. Jadi harus dicek mana yang hilang atau mana yang tidak ada gitu ya. Tapi kalau digunakan dengan Ctrl C, Ctrl copy tadi, maka insya Allah akan betul. Selanjutnya, saya minta teman-teman untuk klik analyze. Di sini ada banyak sekali fungsi yang bisa kita gunakan untuk analisis lanjutan, tetapi untuk deskriptif statistik kita akan menggunakan deskriptif statistik saja. Di bagian sini ya, di bawah reports, setelah kita klik deskriptif statistik akan keluar beberapa bagian. Ada frekuensi, deskriptif, explore, crosstab, turf, ratio, PP plots, dan QQ plots. Yang mana yang akan kita gunakan? Kita hanya akan menggunakan 4 bagian saja, yaitu frekuensi, deskriptif, explore, dan crosstabs. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama, frekuensi. Setelah itu kita klik frekuensi, maka akan muncul data seperti ini. Data ini yang akan kita gunakan adalah karena data yang tersebar berupa numerik adalah data X1, maka yang kita gunakan adalah data X1 saja. Jadi diklik X1-nya, lalu diklik tombol pindah. Setelah itu dia sudah berpindah, kita klik statistik di sini. Di sini kita akan menggunakan percentile value. Quartiles, cut points for, ini biarkan saja kosong, tidak perlu diklik. Yang harus kita klik adalah di bagian percentile. Kenapa? Karena dengan mengklik persentil, kita jadi tahu berapa orang sih yang berada di 10% skor paling bawah, dan berapa orang sih yang 90% itu berada di bagian atas. Caranya seperti apa? Setelah diklik persentil, kita klik 10, lalu kita add. Dengan cara yang sama, kita klik 90, lalu kita add. Selanjutnya, kita akan menemukan central tendencies. Central tendencies ini adalah bagian utama dari statistik deskriptif. Jadi silahkan teman-teman klik min adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, mode adalah nilai yang paling sering muncul. Sedangkan sum kita biarkan saja karena ini adalah nilai total yang tidak kita butuhkan sebenarnya ya. Jadi kita kosongkan. Lalu dispersions. Dispersion ini adalah seperti standar deviasi. Jadi ketika kita belajar ilmu statistik itu tidak pernah 100% sempurna. Dia itu memiliki potensi kesalahan itu 5% dan 1%, maksimal 5%. Sehingga di dispersions itu kita akan melihat berapa standar deviasinya, diklik, berapa variasinya, variance skor yang dihasilkan, berapa range atau kisaran dari data yang kita miliki, berapa nilai minimum dan berapa nilai maksimum. Sedangkan SE-min itu kita kosongkan karena kita tidak menggunakan ini, kita menggunakan min yang di central tendencies. Oke. Lalu kita akan lihat di sini ada characterized posterior distributions, yaitu skewness dan kurtosis. Kita klik semua karena ini nanti akan kita lihat tingkat tinggi dan kerampingan dari data yang kita miliki. Selanjutnya kita continue, lalu kita oke. Baik, ini adalah datanya. Data yang dihasilkan itu nanti ada beberapa. Yang pertama adalah data statistik. Di sini bisa dilihat teman-teman akan keluar berapa rata-rata nilainya, berapa nilai tengahnya, berapa nilai yang paling sering muncul, berapa standar deviasinya, seterusnya, gitu ya. Untuk interpretasi itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang berbeda. Tapi nanti kita akan tetap menggunakan interpretasi karena nanti setiap data pasti memiliki makna, gitu ya. Saya jelaskan dulu ini hasilnya dulu.
Lalu data X1 ini akan menunjukkan berapa frekuensi dari setiap skor yang muncul. Misalnya nilai 61 itu ada 8 orang yang memiliki nilai 61, sehingga besaran dari 183 orang hanya 4,4% gitu ya. Lalu kumulatif ini adalah 44, karena ini baru nilainya 1 jadi 4,4. Lalu yang nilainya 64 itu ada 2 orang, jadi dia hanya ada 1,1%. Valid persennya 1,1%, lalu 1,1 ditambah 4,4 adalah 5,5. Jadi kumulatif persentase ini adalah nilai yang ditambahkan dengan angka yang ada di atasnya, sehingga semakin ke bawah maka semakin besar sampai data terakhirnya adalah 100%. Harus dicek berapa nilai yang berapa subjek yang muncul, maka di sini ada 183. Sehingga datanya sudah benar karena memang dari awal data kita adalah 183 orang. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis lanjutan yaitu mengenai deskriptif. Tadi kan kita frekuensi, sekarang kita mengklik bagian bawahnya adalah deskriptif. Bagian deskriptif itu kita akan menggunakan data yang sama yaitu X1 kita masukkan ke variables, kita klik save standardized value as variables gini ya. Lalu kita klik options, di sini akan muncul beberapa bagian minimal yang memang sudah di-create oleh sistem. Jadi ada standard deviations, minimum, maksimum, ada mean, ada variable list gitu ya. Kalau kita mau tetap menggunakan kurtosis dan skewness, kita klik dua-duanya lalu kita continue. Bagian style ini dibiarkan karena kita tidak perlu merubah apapun karena kita tidak menggunakan conditional format ya. Lalu bootstrap ini juga dibiarkan saja karena ini bagian dari confidence level yang lebih yang berbeda. Baik, setelah ini kita oke, maka teman-teman akan mendapatkan nilai deskriptif seperti ini. Jadi berapa nilai skornya? Ada 183, benar ya, cocok ya. Nilai 183, ini 183. Berapa minimalnya? 61, maksimumnya 98, minnya berapa, standar deviasinya berapa, skewness-nya berapa, kurtosisnya berapa. Sebenarnya data deskriptif ini adalah kumulasi atau kesimpulan dari semua data yang ada di sini. Perhatikan di sini minnya 79, medianya 80. Di sini minnya berapa? 79 juga, sama. Standar deviasinya 8,7, kita lihat di sini juga 8,7. Ini adalah hasil yang sama. Bedanya adalah kalau kita pakai analisis deskriptif, kita hanya akan mendapatkan kesimpulan utama dari data yang kita miliki. Sedangkan kalau menggunakan frekuensi, kita akan mendapatkan data frekuensi yang ini. Itu saja perbedaannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke analyze, lalu deskriptif lagi. Frekuensi sudah, deskriptif sudah, sekarang kita akan explore. Nah, explore ini sebenarnya adalah data yang akan kita gunakan untuk melihat atau mengaitkan antara data kita dengan gendernya masing-masing. Contoh ya, dependent list ini kita akan menggunakan nilai X1. Silakan dimasukkan di sini. Faktor listnya adalah gender. Gitu ya. Lalu kita klik statistik seperti biasa. Di sini kita akan lihat ada deskriptif, ada M estimator, ada outliers, dan ada percentiles. Yang kita gunakan hanya deskriptif saja. Plots itu kita akan gunakan normality plots with test. Jadi kita akan klik apakah data kita itu normal atau tidak. Ya, ini biarkan. Lalu untuk deskriptif itu akan ada stem dan leaf. Lalu histogramnya juga kita klik karena kita mau mendapatkan nilai histogram. Spread versus level with Levin test. Ini adalah data homogenitas ya. Ini kita tidak gunakan. Lalu kita continue saja. Di options ini tidak perlu diklik apapun karena ini nanti adalah exclude cases list wise. Artinya adalah kita akan mengeluarkan data-data yang tidak sesuai. Tapi sebenarnya tidak ada data yang tidak sesuai ya. Karena datanya sama. Baik, setelah itu kita oke. Ya, ini hasilnya. Baik, di sini kita akan kelihatan bagaimana kita bisa melihat berapa sih jumlah laki-laki. Ternyata jumlah laki-lakinya adalah 97 orang. Perempuannya ada 86 orang. Gender ini tidak harus gender ya, bisa usia, bisa agama, bisa universitas, bisa terserah. Yang penting jenisnya adalah string. String itu dibedakan gitu, laki-laki atau perempuan, kelas berapa, kelas 1 atau kelas 2 begitu. Jadi range-nya tidak banyak ya. Kalau jenis faktor list itu maksimal itu bisa 3 maksimal atau bisa 4. Tapi kalau lebih dari itu dia akan terdeteksi sebagai numerik. Baik, ini adalah data deskriptif. Data deskriptif ini sebenarnya sama dengan data yang ada di atas ini. Perbedaannya adalah ini sudah dibedakan berdasarkan gendernya. Jadi yang laki-laki itu nilai rata-ratanya 80, standar errornya 0,84. Lalu perempuan itu rata-ratanya 79. Sehingga kalau kita bandingkan, ternyata laki-laki
itu memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan nilai yang perempuan. Itu ya, biasanya kita gunakan data ini untuk eksperimen. Jadi kita melihat laki-laki itu lebih tinggi atau lebih rendah nilainya. Nah, kita bisa menggunakan data ini. Lalu kita akan melihat data normality. Data normality ini adalah dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov namanya, otomatis akan di-create. Hasilnya harus berada di atas 0,05. Sehingga kalau di bawah 0,05 bisa dikatakan datanya tidak normal. Oke, kalau kita lihat di sini, lihat gender signifikansinya tadi kan harus di atas 0,05 ya. Sehingga kalau nilainya 0,066 maka bisa dikatakan ini lebih besar daripada 0,5 sehingga dikatakan data laki-laki itu memiliki normality yang baik. Begitu juga perempuan karena data signifikansinya adalah 0,164 sehingga data normality-nya juga baik. Oke. Ini adalah data histogram. Histogram kemarin kita sudah cerita ya, ada bagan, ada charts, ada bagian-bagian dari diagram yang bisa kita pilih. Tapi dengan menggunakan histogram kita bisa lihat dari penyebaran skor yang ada. Nah, di sini kita bisa bedakan histogramnya adalah laki-laki dan juga perempuan. Baik. Kalau menggunakan STEAMLIFT, ini juga akan saya perdalam nanti di pertemuan selanjutnya. STEAMLIFT ini kita gunakan untuk melihat data-data berdasarkan frekuensinya. Misalnya data yang 4 kali muncul itu adalah rata-rata dengan STEAMLIFT-nya 6,1111 gitu. Nah, ini adalah bagian dari memilih frekuensi mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit berdasarkan frekuensinya. Oke. Nah, kalau tadi saya ceritakan data normalitas, kan kalau kita bicara tentang apakah data itu baik atau normal atau tidak, itu kita lihat dengan garis histogramnya. Di sini kita lihat garisnya kan lurus dari bawah ke atas, tapi datanya menyebar di sekeliling dari garis tersebut, sehingga bisa dikatakan datanya normal. Data yang tidak normal itu biasanya datanya ada di sini satu, atau dia menyebar ya di sekeliling dari normal QQ plotnya, sehingga ini nanti tidak bisa digunakan kalau datanya tidak normal, tapi data kita sudah normal. Nah, kalau di trended normal QQ plot of XY, itu dia akan menggunakan perbedaannya dengan laki-laki dan perempuan ya. Kalau dilihat di sini adalah datanya juga menyebar dengan baik, karena bisa dilihat bahwa walaupun jangan disamakan dengan ini ya, karena sebenarnya ini adalah data di trended. Di trended itu adalah kenaikan. Jadi kenaikan dari seluruh laki-laki yang mengisi itu kenaikannya seperti apa, itu ada di bagian sini. Kan ini ada datanya 60, 70, 80, 90, 100. Dari data sini kita bisa lihat bahwa skor yang paling tinggi itu berada di kisaran 70 ke atas ya, atau di bawah 80 ada di bagian sini. Begitu juga dengan perempuan. Oke, baik. Ini juga sama ya, kita akan lihat bahwa laki-laki dan perempuan kita lihat bahwa ternyata nilai laki-laki lebih tinggi dibandingkan nilai perempuan. Tadi 80 nilai laki-laki, sedangkan perempuannya adalah 79, walaupun tidak sangat berbeda tapi bisa dikatakan lebih tinggi. Jadi kalau dalam ilmu statistik 0,1 atau 0,01 itu sangat bermakna. Oke, tadi kita sudah ke bagian ketiga, sekarang kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu cross tabs. Ya, cross tabs ini kita akan lihat bagaimana dia akan menyebar. Ya, cross tab itu akan dipilih. Nah, bagian cross tab ini kita akan membutuhkan data tambahan, sehingga nanti akan kita ulas lebih lanjut di pertemuan atau di video berikutnya. Sampai pertemuan kali ini, saya minta teman-teman untuk membuat video yang sama, bukan video ya, tapi hasil yang sama dengan ini. Pada saat hasilnya sudah keluar sama seperti saya, lalu teman-teman bisa memudahkan diri dengan menggunakan import data. Import data ini kalau biasanya sih kita menggunakan Excel ya, atau CSV atau text data gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang mau menggunakan yang Word gitu misalnya, bisa diekspor gitu, gini. Lalu nanti ada pilihannya, ada Word, text, segala macam, tapi kita menggunakan Word saja karena Word itu pasti dimiliki oleh semua laptop ya. Di sini lalu silahkan misalnya mau ditaruh di mana. Kalau saya biasanya di desktop ya biar gampang, saya save. Ini saya kasih nama des 1B misalnya ya. Lalu saya save, lalu saya oke-kan. Oke. Insya Allah hasilnya sudah ada di sini. Kita lihat datanya akan bisa kita cek ya. Sebentar, belum muncul. Oke, datanya nanti akan berbentuk Word. Jadi data Word itu yang nanti teman-teman simpan sehingga nanti datanya akan digunakan untuk melakukan interpretasi data. Sehingga
Videonya untuk kali ini hanya cukup pada menggunakan 3 variabel saja, bukan 3 variabel ya, 3 fungsi saja, yaitu deskriptif dengan menggunakan frekuensi descriptive explore. Tabs itu nanti akan saya masukkan bersamaan dengan validity dan reliability, sehingga nanti akan nyambung dengan analisis yang berikutnya. Baik, begitu teman-teman ya. Semoga sukses dengan mencoba sendiri praktek di tempatnya masing-masing. Yang saya perlu ingatkan adalah data ini menggunakan 183 subjek, lalu kita menggunakan data X1. Sehingga caranya adalah tiap teman-teman melakukannya, cek dengan data yang sudah saya hasilkan. Sama apa tidak? Kalau sama betul, tapi kalau berbeda tolong diulang kembali. Sekian dari saya teman-teman untuk video hari ini. Kita akan gunakan video ini sebagai alat komunikasi utama kita selama masa kuliah statistik. Semoga pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disampaikan selama kelas berikutnya dan sukses untuk mencoba sendiri analisis deskriptif. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.